Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mustafa. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai kebun entres. Kalau di kebun entres berbeda ya. Kalau misalkan di kebun produksi, cabang plagiotrof itu harus dijaga dan dirawat. Tapi kalau misalkan di kebun entres, cabang plagiotrop itu harus dipotong dan harus diwiwil. Jadi ini ada hal yang menarik di kebun entres. Nah, ini ada beberapa mahasiswa yang sedang melakukan pengamatan. Pengamatan apa kira-kira? Ini adalah taksasi entres yang ada di kebun entres. Jadi mereka melakukan penghitungan jumlah entres yang tersedia di lapangan. Kalau misalnya kita melihat di Google, taksasi itu adalah Jadi taksasi itu adalah kalau menurut Google adalah taksiran, atau proses perhitungan atau penetapan jumlah sesuatu ya. Jadi di sini kita bisa menaksirkan berapa jumlah entres yang ada di kebun. Nah, ini fungsinya sebenarnya ada di Balai Pengawasan ya, Balai Pengawasan Benih ya, BPSBP, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Perkebunan. Tetapi ini kita lakukan sebagai kontrol karena kita perlu tahu di lapangan berapa jumlah kira-kira entres di lapangan. Dan ketika tim dari BPSBP melakukan taksasi, kita bisa menyesuaikan data yang kita amati dengan data yang dilakukan taksi oleh BPSBP. BPSBP itu melakukan pengamatan hanya dengan sampel yang ada di lapangan, tetapi kita langsung dihitung per tanaman jumlah entresnya berapa. Jadi seharusnya jumlah akurasi atau akurasi tanaman yang kita taksasi itu lebih akurat dibandingkan dengan tim BPSBP. Jadi sehingga kalau misalkan kita mengajukan banding atau mengajukan ralat ke BPSBP itu ada data yang valid. Jadi teman-teman mahasiswa ini melakukan perhitungan jumlah batang entres ya. Jumlah batang entres yang ada di lapangan sebanyak apa dihitung. Jumlah entres yang dihitung hanya entres yang memiliki 3 mata entres ke atas. Artinya secara perkembangan atau secara pertumbuhan, entres yang telah memiliki 3 mata entres itu sudah berumur 3 atau 4 bulan. Nah, ini mahasiswa sedang melakukan perhitungan. Nah, di sisi lain kita juga akan melakukan pembersihan cabang plagiotrop. Nah, ini penting ya untuk kebun entres, di mana kebun entres tidak diperbolehkan adanya cabang plagiotrop atau sampai berbuah. Kalau sampai berbuah, biasanya tim dari BPSBP itu akan mencoret pohon tersebut karena dianggap tidak produktif. Nah, kenapa tidak produktif? Karena untuk kebun entres yang diharapkan adalah cabang ortotropnya, bukan cabang plagiotrop. Sehingga cabang plagiotropnya akan dipangkas dan harus dipangkas. Jangan sampai di lapangan terdapat cabang plagiotrop. Jadi ini saya dan mahasiswa melakukan pembersihan cabang plagiotrop
melakukan wiwil, melakukan pemangkasan cabang plagiotrop, jangan sampai ada di lapangan dan jangan sampai itu dilakukan penilaian oleh tim BPSBP dan mencoret pohon tersebut di list tanaman atau di list kebun entres. Nah, ini harusnya dilakukan secara rutin. Jadi cabang-cabang plagiotrop itu harus dipangkas secara rutin. Nah, ini dilakukan pemangkasan dan kebetulan ini adalah kegiatan persiapan untuk melakukan taksasi. Nah, jadi BSI Petri ini telah melakukan taksasi di awal tahun dan kali ini persiapan untuk taksasi yang kedua. Karena BSI Petri alhamdulillah telah menjual entres ya. Jadi akhirnya jumlah entresnya bisa dikatakan habis dan itu harus dilakukan taksasi lagi oleh tim BPSBP Jawa Barat ya. Nah, karena di BSI Petri ini berada di Jawa Barat. Nah, ini sedang terus melakukan pembersihan cabang plagiotrop. Nah, ini semua tanaman ya. Jadi berbeda dengan pohon produksi ya. Kalau pohon produksi, cabang plagiotropnya dirawat, dijaga, cabang ortotropnya itu dipangkas. Nah, kalau misalkan di kebun entres, berbeda, kebalikannya.